Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok mikro konseling. Saya Anas Muhammad Yusuf, Dewi Untari, dan Kurnia Wahyuningsih. Di sini kami akan mempresentasikan tugas verbatim konseling behavior tentang desensitisasi sistematik. Apakah itu desensitisasi sistematik? Desensitisasi sistematik adalah pendekatan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Proses ini menggunakan kombinasi teknik relaksasi dan paparan. Oke, kita berikan contohnya. Check it out. Assalamualaikum. Siang Bu, ya dengan Mbak Rita ya. Ya, Mbak Rita Amalia. Gimana Mbak kabarnya? alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong, habis pelajaran apa ini Mbak? Habis pelajaran matematika nih Bu. Nah, gimana pelajarannya? Menyenangkan? Ya lumayan sulit gitu lah. Biasa ya. Jadi kedatangan Mbak Rita ini ada yang maksud apa gimana atau ada yang bisa saya bantu? Saya kesini ingin konseling Bu. Konseling. Sebelumnya apakah Mbak Rita ini pernah melakukan konseling? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Saya jelaskan lebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah salah satu bantuan dari guru kita atau konselor atau konselnya untuk menemukan solusi atau memecahkan masalah. Nah, dari dalam konseling sendiri itu ada asas-asasnya tersendiri seperti asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Seperti Mbak Rita datang sini dengan sukarela dan Mbak Rita nanti silahkan bercerita tanpa unsur paksaan. Nah, jadi yang Mbak Rita ceritakan nanti dijamin itu bersifatnya rahasia, dijamin aman. Gimana Mbak, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kita langsung masuk ke proses konseling ya, ke sesinya selanjutnya. Gimana, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kalau Mbak Rita sudah siap, Mbak Rita silahkan menceritakan apa yang menjadi masalah Mbak Rita sendiri itu apa gitu, silahkan diceritakan. Jadi gini Bu, saya kan sekarang beda bersaudara. Nah, dua kakak saya itu jaraknya jauh dari saya. Sekarang udah menikah dan sudah di rumahnya sendiri-sendiri. Nah, permasalahannya itu saya jadi rasanya kayak anak tunggal gitu loh. Di rumah sering sendiri, orang tua juga bekerja terus di luar kota, jadi saya sering ditinggal sendiri di rumah. Kalau di rumah itu saya takut banget Bu, karena apa kayak kepikiran gitu loh sama hantu, sama apalagi kalau habis nonton film horor gitu itu sampai rumah pasti keinget kejadian yang ada di film itu, jadi parno sendiri gitu Bu. Kalau enggak, waktu teman-teman cerita itu saya sampai rumah itu jadi terbawa dari ceritanya tadi loh Bu. Perasaannya jadi nggak enak, pokoknya jadi takut di rumah sendiri pokoknya lah Bu. Kayak nggak aman gitu loh. Itu terjadi, rasa takutnya itu muncul setiap kali di rumah, setiap kali menonton atau mendengarkan cerita, atau di saat di rumah sendiri? Saat menonton itu biasa aja Ibu sebenarnya, tapi kalau udah sampai di rumah apalagi malam hari itu ya jadinya takut, kayak kebayang aja sih loh parno. Di sana ada apa ya, di sana ada apa ya gitu Bu. Tapi kalau ada bapak ibu nggak takut gitu yang mesti harus nonton? Kalau ada bapak ibu agak mendingan aku nggak terlalu kepikiran. Saya bisa memahami yang Mbak Rita ini rasakan. Jadi Mbak Rita ini mengalami rasa takut di rumah sendiri gitu ya, yang dipengaruhi oleh pikiran itu tadi karena harus menonton dengan cerita gitu. Oke, saya akan membantu Mbak Rita menghilangkan rasa takut itu. Yaitu kita akan menggunakan teknik yang namanya teknik desensitisasi sistematik. Nah, jadi di teknik ini
saya akan mengajak Mbak Rita merasakan kembali, membayangkan kembali perasaan-perasaan di mana Mbak Rita merasa takut di posisi itu. Ada rasakan kembali, dan yang terutama itu Mbak Rita harus sadar bahwa setiap kehidupan itu tentu ada masalah yang membuat kita harus berikhtiar untuk mencari solusinya sendiri, seperti Mbak Rita datang ke sini. Gimana? Kita lanjut ke sesi berikutnya. Sudah siap? Iya, siap. Oke. Nah, pertama rilekskan dulu. Rileks sampai selesai. Pejamkan mata Mbak Rita. Sekarang bayangkan Mbak Rita di posisi di mana Mbak Rita merasa takut. Mbak Rita sedang di rumah sendiri. Bapak Ibu Mbak Rita sedang pergi keluar kota. Kemudian Mbak Rita merasa terbayangkan hal yang Mbak Rita takuti, seperti cerita horor, film horor yang pernah Mbak Rita tonton. Terbayang kembali rasa takutnya. Rasakan mana masih perlahan. Rasakan ketakutan itu semakin nyata. Ketakutan itu hadir dalam Mbak Rita saat ini dengan sangat nyata. Dengan sangat nyata. Gimana Mbak? Mengerikan tuh, agak mengerikan kalau saya bayangkan. Kita sudah sampai pada tahap pertengahan. Kita sudah melakukan, tapi Mbak Rita merasa kurang kuat ya, ini belum kuat. Kita akan melakukannya ketika Mbak Rita ini sudah merasa siap kembali. Kita akan melanjutkan prosesnya lagi. Ya. Saya siap, Bu, lanjutkan saja karena saya mau melawan rasa takut saya. Oke. Kita mulai sekarang, bisa? Bisa. Oke. Saya Tutup kembali mata Mbak Rita. Oke. Rasakan kembali rasa takut. Bayangkan ketika Anda di rumah sendiri di malam hari, terbayang semua film horor yang Mbak Rita tonton, cerita horor. Dan ketika itu Mbak Rita sedang berada di ruang, tiba-tiba terdengar suara. Mbak Rita merasa kaget, tapi Mbak Rita berani melihat apa Mbak Rita berani melawan rasa takut tersebut. Silahkan tarik nafas. Sudah ya? Perasaannya sudah lumayan sudah tenang. bisa melawan ketakutannya tadi atau membayangkan? Iya, sedikit saya menjadi lebih berani waktu membayangkan tadi. Nanti kita tidak melakukannya di rumah. Ketika itu kamu menemukan rasa berani itu saat di rumah sendiri. Silahkan dicoba, dan semoga dalam proses diberi kemudahan. Baik, Bu. Masih ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Ada yang merasa kurang atau ada yang kamu dirasakan kembali, dan kita bisa kembali lagi ke sini. Oke? Baik, Bu. Terima kasih untuk sudah sedia mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Baik, itu tadi adalah contoh teknik disintegrasi sistematik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.